bersama saya Dwi Aprilia, calon guru penggerak angkatan 9 UPTD SDN 4 Gedong Kataan, Kabupaten Pesawaran. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Moni. Beliau adalah guru kelas 4 di UPTD SDN 4 Gedong Kataan. Assalamualaikum Bu Moni. Waalaikumsalam Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Bu Moni hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu Moni. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu Moni. Adapun tujuan melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan Bu Moni. Maka hari itu kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bu Moni melakukan kegiatan pembelajaran, biar lebih siap dan percaya diri ya Bu Moni ya, dan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Moni capai. Kira-kira apa Bu tujuannya? Mungkin tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menghitung keliling dan luas bangun datar, serta bagaimana memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling tersebut, baik itu dalam satuan baku maupun satuan tidak baku. Begitu Bu. Ya, oke. Yang kedua, pertanyaan yang kedua ya Bu Moni, dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan yang ingin Ibu observasi dalam kegiatan pembelajarannya itu apa Bu Moni? Mungkin dalam area pengembangan yang akan saya lakukan adalah mungkin saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan menampilkan dua jenis pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Nah, saya ingin mendengar Bu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik, mungkin untuk strategi yang akan saya gunakan tadi itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Dwi, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional, begitu Bu. Kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok yang disesuaikan dengan keterampilan dan kemampuan masing-masing peserta didik. Lalu mungkin untuk modelnya saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, atau mungkin yang sering dikenal problem based learning, dan metodenya mungkin dengan berdiskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Bu Moni, jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu Moni terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan berbagai contoh bangun datar, serta bagaimana mereka menyelesaikan luas dan keliling bangun datar tersebut, baik menggunakan satuan baku maupun satuan tidak baku. Lalu kemudian saya juga akan menggunakan LKPD atau lembar kerja siswa, PowerPoint, dan juga laptop. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut di kelas? Di kelas berapa, dan di hari apa, dan di jam berapa? Mungkin saya ada pembelajaran matematika ini di hari Rabu, kebetulan di jam pertama dulu.
Baik, nanti di hari Rabu ya Bu, di kelas 4 jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu Moni untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas ya Bu Moni, kita adakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti juga didampingi juga oleh pengajar praktik ya Bu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu Moni? Mungkin saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, lalu bagaimana pembelajaran yang akan saya lakukan sehingga saya bisa mempersiapkannya dari sekarang. Ya baik Ibu, terima kasih ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di praobservasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas di hari Rabu depan. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi ya Bu Moni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dan bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Bagaimana perasaan kalian kemarin setelah mengikuti pelajaran apa kemarin? Bahasa Indonesia? Ya. Bagaimana perasaan setelah mengerjakan soal bahasa Indonesia? Senang. Yakin? Yakin. Oke, baiklah. Ibu perhatikan ada yang tidak masuk ya kayaknya ya. Siapa? Dan Hafiz. Baiklah, Ibu periksa dulu ya, siapa tahu ternyata tidak hanya Nurma dan Hafiz yang tidak masuk. Indira, lalu Anam, lalu ada Akif, Hadir Bu. Fatih, Hadir Bu. Al-Hafan, Andan, Hadir Bu. Kriani. Hadir Bu. Oke, ternyata memang hanya Hafiz dan Nurma yang tidak masuk ya. Dengan Nurma kemarin katanya memang sedang sakit dan Hafiz izin karena sesuatu hal. Suratnya sudah di Ibu ya. Baiklah, selanjutnya sebelum kita memasuki pelajaran seperti biasa, kita harus apa dulu? Berdoa. Silakan, Akif, pimpin doanya. Berdoa siap gerak. Mari teman-teman kita berdoa bersama.
Wajib. Lagu wajib. Nah, sekarang apa yang akan kita nyanyikan? Siap? Mau berdiri apa duduk? Kayaknya lebih bagus berdiri ya. Yuk, berdiri dulu ya. Berkibarlah bendera ulama suci yang berkibar di seluruh Indonesia. Kau tetap kudaan bangsa. Siapa berani menurunkan sangkau segenap rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Baik, terima kasih sudah bersama-sama menyanyikan lagu wajib. Judulnya apa? Berkibarlah bendera, berkibarlah bendera. Nah, kira-kira bendera. Bendera bentuknya apa sih? Merah putih. Persegi panjang. Panjang. Nah, persegi panjang itu contoh dari apa? Bangun. Sudah kita pelajari yaitu bangun. Bentuk persegi panjang contohnya bendera. Selain persegi panjang kemarin kita sudah belajar apa lagi? Pupus. Apakah bangun datar? Bangun datar. Persegi. Jadi ada persegi dan persegi panjang. Selain bendera, contoh persegi panjang, ada nggak di kelas ini contoh dari persegi panjang? Kapan tuh? Ternyata ya. Lalu kan semua tadi persegi panjang. Kalau persegi ada lakon. Ininya yang hitam-hitam punya. Ya. Lalu apa lagi? Meja. Lalu apa lagi? Rami. Orang mau misalkan nih kayak si siapa namanya? Novel punya pekarangan. Bentuknya apa dulu? Mau apa? Persegi lah ya. Nah, dia mau dipasang apa? Pagar seperti apa kayak jaring itu ya, mungkin pagar jaring sepanjang sisinya untuk mengelilingi itu pekarangan dan novel. Gimana caranya? Kan kita harus tahu apa dulu? Rumus. Harus tahu apanya dulu? Mau menyedih. Luas. Keliling. Jadi harus tahu kelilingnya jauh. Nah, cara menghitung keliling kayak lapangan depan kelas kita ini bentuknya apa? Kalian pernah nggak mengelilingi lapangan? Dengan apa? Berjalan atau berlari? Itu contoh. Dengan berjalan atau berlari. Ketika kalian berjalan, kalian punya apa ini? Langkah atau jengkal. Kalian berjalan mengelilingi lapangan. Misalkan ada berapa langkah? Ternyata ketika mengelilingi lapangan satu kali, misalkan ini ya, yang bentuk persegi panjang, ada 50 langkah kaki. Tapi beda lagi kalau kita mengukur dengan apa? Tangan, pensil. Kalian mengukur lapangan dengan pensil? Dengan apa? Misalkan mengukur dengan, misalkan mau ini pakai apa? Tahu galah itu yang biasa untuk pramukaan, bambu. Beda lagi nggak? Itu contoh dari apa? Keliling dengan apa? Apa Bun? Satuan tidak tahu. Kita sudah belajar. Sudah semua ya, dibuka di halaman 102. Sebelum lanjut lagi, Ibu mau seperti biasa sebelum belajar, Ibu mau memberitahu tujuan kita belajar hari ini untuk apa ya kira-kira? Ada yang tahu?
Materinya apa kira-kira? Matematika. Matematika adalah mata pelajarannya. Materinya keliling bangun data dengan satuan tidak baku dan baku. Jadi pembelajaran kali ini bertujuan untuk agar kalian bisa mengetahui bagaimana cara menghitung keliling bangun datar menggunakan bangun datar seperti persegi dan persegi panjang, baik itu menggunakan satuan baku dan tidak baku. Yang kedua adalah kalian bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar, yaitu persegi dan persegi panjang, baik menggunakan satuan baku dan tidak baku. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi setelah tahu tujuan pembelajarannya, jelas kita tahu kita akan menghitung keliling menggunakan Satuan baku dan satuan baku dan tidak baku. Sekarang, kemarin kan sudah memberi contoh sedikit-sedikit ya. Nah, sekarang kan kalian sudah berkelompok tuh. Ibu mau siapkan satu buku yang biasa kalian pakai, buku tulis. Berkelompok satu. Nggak usah nggak usah ditutup buku ini ya. Kalau nggak, kosongin aja mejanya, siapkan satu buku aja deh. Satu buku tulis berkelompok ya. Satuan tidak baku. Jadi media ukurnya apa nih? Titik dan ini potongan Dotan. ya. Ibu bagi dari sini dulu. Itu ke sana ya. Sudah dapat semua kan ya berkelompok masing-masing kelompok? Yang sebelah sini 4 kelompok menggunakan potongan sedotan, yang 4 kelompok lagi menggunakan stick. Nanti setelah selesai tukeran. Mengerti? Sekarang instruksinya adalah bagaimana cara kalian melakukan atau mengukur buku kalian. Sekarang berdiri. Seperti berdiskusi biasa itu loh, berdiri. Bukunya ditaruh di tengah-tengah. Buku diletakkan di tengah-tengah ya. Siapkan tadi yang dapat potongan atau yang dapat stick, silakan diukur. Kalau sudah dicatat ya berapa hasilnya. Sudah selesai semua? Sudah dapat hasilnya? Sudah. Sudah. Kira-kira sekarang ibu tanya kelompoknya siapa ya? Kelompok A aja deh. Al, ketika kalian mengukur keliling buku tulis kalian dengan menggunakan sedotan, potongan sedotan, dapat berapa kelilingnya? 13. Lalu sekarang ibu tanya kelompoknya Fatih, mengukur keliling buku tulis yang berbentuk apa? Buku tulis panjang, persegi panjang. Ada berapa sticknya? 7. Nah, dari situ stick mengukur buku tulis dengan stick ekstrim dapat tuh. Lalu satu potongan sedotan dapat berapa kelilingnya? 13 potong sedotan. Berbeda nggak kira-kira? Berbeda. Jadi bisa tarik kesimpulan. Apa kesimpulannya kira-kira? Bisa ditarik kesimpulan? Apa nih yang berbeda, Bun? Hasil? Berbeda hasil? Jadi kalau menggunakan satuan baku, menggunakan satuan tidak baku,
kalau menggunakan media yang berbeda pasti hasilnya akan Berbeda. berbeda. Contohnya tadi apa, Nopal? Stick es krim dan sedotan. Kenapa hasilnya bisa berbeda coba? Sedotannya lebih pendek atau lebih kecil daripada stick es krim. Jadi memungkinkan kalau mengukur, padahal bukunya sama ya. Padahal bukunya sama, tapi hasilnya berbeda. Seperti di halaman berapa kira-kira? Halaman 112. Coba dilihat 112. Di situ ada sudah jumlah stick es krimnya yang mengelilingi papan catur berapa? 16. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Apa? Hasil tidak sama. Jadi kalau kita menggunakan satuan baku, satuan tidak baku dan menggunakan media yang berbeda, jelas hasilnya tidak akan sama. Tapi ini kembali ke materi lagi. Tapi kita juga akan mengukur dengan satuan apa? Sentimeter, milimeter. Ini satuan apa? Satuan apa? Sentimeter apa? Apa? Satuan baku. Jadi tadi kita sudah menghitung dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan keliling dengan satuan tidak baku ya. Sekarang Ibu akan memberikan sebuah video tentang satuan baku, cara menghitung keliling dengan satuan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi nih dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Karena di video pelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang menghitung keliling dalam sebuah bangun dengan menggunakan satuan baku. Namun sebelum kita belajar lebih jauh, kita terlebih dahulu bantu Pak Alex yuk. Pak Alex memiliki sebidang tanah yang ditanami tanaman hias. Karena sering diganggu oleh hewan-hewan liar, maka Pak Alex memutuskan untuk membuat pagar yang mengelilingi lahan tersebut agar tanamannya tidak dirusak. Lalu berapa ya ukuran pagar yang harus dipersiapkan Pak Alex? Langkah awal yang harus kita lakukan untuk mengetahui panjang pagar yang dibutuhkan Pak Alex adalah dengan mengukur panjang dan juga lebar dari sebidang tanah yang dimiliki. Ternyata panjang dari tanah Pak Alex adalah 15 meter, sedangkan untuk lebarnya yaitu 6 meter. Karena sebidang tanah tersebut memiliki bentuk persegi panjang, maka sisi yang berada di hadapan pun memiliki ukuran yang sama. Untuk mendapatkan ukuran pagar yang pas dan sesuai, teman-teman bisa menambahkan keempat sisi pada bidang tanah tersebut. Sehingga hasilnya yaitu 15 meter ditambah 6 meter, ditambah 15 meter, dan ditambah 6 meter. Maka hasilnya yaitu 42 meter. Jadi panjang pagar yang dibutuhkan oleh Pak Alex adalah 42 meter. Selain menambahkan keempat sisinya, teman-teman bisa menggunakan rumus keliling sesuai dengan bidang yang akan diukur. Lalu bagaimana ya? Kita lanjut membahas yuk. Bingkai foto keliling. Bingkai foto ini memiliki 4 sisi yang mana panjang sisi-sisinya disebut dengan bingkai foto. Bingkai foto ini berbentuk persegi panjang.
Persegi panjang memiliki 4 sisi yang mana panjang-panjangnya disebut dengan keliling persegi panjang. Jadi kesimpulannya yaitu keliling bangun datar merupakan jumlah panjang pada sisi-sisinya. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Garis warna hijau merupakan keliling pada masing-masing gambar. Sekarang hitunglah keliling pada bangun di bawah ini. Kita mulai pada gambar yang pertama. Kira-kira berapakah kelilingnya jika kita hitung dari sisi luar pada persegi tersebut yang memiliki panjang masing-masing 1 cm? Kita mulai menghitungnya yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka keliling dari bangun tersebut adalah 10 cm. Kemudian kita bangun yang kedua. Kita menuju ke bangun yang kedua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka keliling bangun tersebut adalah 12 cm. Kemudian kita ke bangun yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menonton video dan sudah kita bahas sedikit-sedikit tentang apa menghitung keliling bangun datar. Jadi selanjutnya adalah berdiskusi dengan kelompok. Jadi kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kalian harus memecahkan beberapa soal dari ibu yang berhubungan dengan keliling bangun datar. Jadi nanti ini soalnya jawabnya di mana? Di selembar berikut. Tulis nama kelompok, jangan lupa. Masing-masing udah dapat ini ya kelompok ya. Nah, sekarang dibaca soalnya baik-baik, diskusikan dengan kelompoknya, lalu jawab soalnya itu di balik halaman berikutnya ya, lembar berikutnya yang kosong. Setelah kalian tulis apa namanya? Tulis nama dan tanggal, nama kelompok, kalian jawab di bawahnya dengan berdiskusi. Iya, kan sisinya sama. Sudah selesai semua berdiskusi dan mengerjakannya? Biar karena waktunya sudah mau habis ya. Ayo, mari dikumpul dulu. Mulai dari kelompok ini dulu aja. Dari kelompok IRFI, dari belakang. Kumpulkan. Selanjutnya, baiklah anak-anak, karena kita sudah di penghujung waktu kita atau sebentar lagi selesai pembelajaran matematika ini, Ibu mau mengingatkan kembali kepada kalian. Hari ini kita belajar tentang apa? Tempatnya apa? Menghitung apa? Dengan satuan baku dan tidak baku. Jadi tadi setelah melakukan percobaan mengukur persegi panjang atau buku dengan satuan tidak baku, dengan apa tadi medianya?
dan sedangkan kalian mendapat kesimpulan apa? Hasilnya apa? Hasilnya berbeda. Berbeda. Tapi kalau kalian mengukur dengan satuan baku, hasilnya Sama. jadi kalau persegi tuh ada 10 cm sisi bawahnya, lalu sisi atasnya, terus sampingnya lagi, kelilingnya berapa? Berapa? 40 cm. Baiklah, terima kasih kalian sudah mengingat dan menyerap materi hari ini dengan baik. Sebelum kita tutup, Ibu mau memberitahu atau mengingatkan kalau besok kita akan belajar, kan tadi sudah keliling tuh. Jadi selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Luas bangun. Baiklah, kita sudah selesai ya pembelajarannya. Jika ada penyampaian dari Ibu yang kurang, Ibu mohon maaf kepada kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu mau kepada Akif lagi ya, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap gerak. Teman-teman kita berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Dwi Aprilia, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SDN 4 Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Monika Destaria sebagai guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Dan hadir pula bersama kami Ibu Agusrianti SPD selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Agus dan Bu Moni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Moni terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sudah Ibu Moni lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan Ibu Moni. Nah, pertanyaannya, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan, Bu? Mungkin karena belum terlalu terbiasa, awalnya saya merasa agak tegang, tapi alhamdulillah pas di hari-harinya berjalan dengan lancar. Ya Bu, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya dan tahap-tahapannya pembelajarannya, Bu? Nah, kalau tahapannya saya mempersiapkan dahulu perangkat pembelajarannya. Mungkin setelah waktu kita melakukan percakapan dengan ibu hari itu ya, lalu selanjutnya pada langkah pembelajarannya saya mengajak murid untuk mendemonstrasikan atau memberikan contoh-contoh atau menunjukkan contoh-contoh bangun data, lalu mereka berdiskusi dalam kelompok. Dan untuk area pengembangannya yaitu mungkin di bagian sikap dan pengetahuan.
Jadi murid dapat menemukan sendiri keliling bangun datanya melalui diskusi kelompok bersama kelompok masing-masing, dan dalam diskusi itu juga saya mengamati sikap mereka seperti bagaimana mereka bekerja sama, apakah mereka bertanggung jawab demi satu sama lain dan lain sebagainya. Baik, berarti area pengembangannya berkaitan dengan sikap dan pengetahuan ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun mungkin ada beberapa kekurangan yang dihadapi atau yang ada. Baik, berarti sudah dilakukan dengan baik ya Bu. Sudah berjalan sesuai dengan harapan yang Ibu Moni lakukan, tetapi masih ada kekurangan atau mungkin kendala-kendala ya Bu yang dihadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas. Kekurangannya kira-kira seperti apa itu Bu? Ya mungkin kekurangannya sering dihadapi banyak guru ya, seperti mungkin kan dalam kegiatan berkelompok itu ada murid yang aktif, ada yang tidak. Lalu ada yang bagaimana ya, mereka ada yang mau mengikuti diskusi, ada juga yang mau aku aja gitu. Intinya mungkin kurang berpartisipasi aktif dan banyak ribut. Baik, jadi ada beberapa murid yang tidak terlibat ya Bu, atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan temannya seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif, tidak mau terlibat dalam proses pembelajaran diskusi misalnya? Ya mungkin dalam pembagian kelompok itu jumlah muridnya terlalu banyak ya. Seperti yang Ibu tahu di kelas 4 banyak sekali yang mengikuti 24 anak. Jadi saya juga kemarin rada bingung baginya. Ternyata tiba-tiba yang dibagi ada yang dalam satu kelompok satu anak yang pintar, yang lainnya tidak ya, yang dari bawah rata-rata gitu. Saya juga mungkin saya akan menggunakan pendekatan sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada anak yang gaya belajarnya itu kan visual, auditori, bahkan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut, dan mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan di kelas hari ini. Rencana kedepannya pada saat nanti proses pembelajaran kedepannya, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing. Mudah-mudahan nantinya yang direncanakan dapat terrealisasikan ya Bu, dan memberi proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu. Saya tunggu nih ya Bu cerita-ceritanya Ibu nanti, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang disampaikan tadi? Mungkin selepas ulangan tengah semester ya, kan kita akan melakukan STS pada tanggal 18. Mungkin seminggu ke depannya saya akan mencoba merealisasikan rencana tersebut. Secepatnya ya, mudah-mudahan nanti di bulan depan sudah berjalan ya Bu. Baik, terima kasih Bu Moni atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Ibu secepatnya dapat terrealisasikan. Begitulah percakapan saya, Ibu Dwi Aprilia dan Ibu Monika Destaria, dan Ibu pengajar praktik Ibu Agus Rianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.